dongeng gajah dan semut? Belum? Udah pernah? Ya, kita akan memahami isi bacaan dongeng gajah dan semut. Nanti kakak akan membagikan ke dalam beberapa kelompok kecil. Terus itu anak-anak semua diharapkan untuk berdiskusi untuk memahami isi teks yang ada di dalam sini. Lalu dipresentasikan. Oke, sebelum dipresentasikan, anak-anak pilih satu ketua kelompoknya untuk maju ke depan. Ya, tujuannya apa? Supaya anak-anak semua bisa bekerja sama dalam kelompok, mampu berpikir kritis dan mampu berbicara di depan kelas, ya kan? Mampu mendengar dan apa namanya? Kita kalau misalnya ngomong terus dikasih respon apa namanya? Menghargai, ya, menghargai pendapat teman. Oke. Sekarang kita akan membagi kelompok, ya. Kita buat 4 kelompok saja sesuai tempat duduk, ya. Ini dari depan sampai belakang. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Di sini siapa biasanya yang jadi ketua kelompok? Siapa namanya? Putra. Ya, Putra. Kalau di sini siapa yang jadi ketua kelompoknya? Iya. Kak, ya. Terus itu yang ini. Ini. Ya, nampak dari wajahnya muka pemimpin. Ini. Oke. Gak apa-apa, harus berani, oke? Sekarang kakak akan bagi ya teks bacaan ini. Biasanya duduk berkelompok seperti apa? Seperti ini. Digabungkan aja meja di sini, ya. Ya, kakak bagikan dulu ini. Nah, sekarang kan kita udah megang nih dongeng gajah dan semutnya. Nanti boleh satu orang yang membaca, yang lainnya menyimak, terus kalian tulis ya dekat sini apa sih pesan yang
Siapa yang pertama kali mau maju? Putra, hebat. Putra. Suaranya. Ini dengarkan Putra mau menampilkan hasil diskusi kelompok mereka. Boleh dibacakan Putra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada sepak gajah yang kuat. Dia sangat sombong karena tubuhnya besar dan kuat. Dia selalu mengaku hewan yang kecil darinya. Suatu hari gajah melihat sebuah semut berjalan membawa makanan. Dia tahu melihat semut yang kecil. Gajah melihat semut dan mengatakan, "Gajah, tenang malam ini akan besar." Suatu hari semut-semut tidak membalas. Mereka diam-diam masuk ke kamar gajah yang sedang tidur. Mereka menggigit seperti di dalam bola tersebut hingga gajah bangun. Gajah meraih kesakitan dan meminta semut keluar dari galanya. Setelah ia keluar dari gajah, dia minta maaf atas kesombongannya dan berjanji tidak akan mengganggu hewan yang kecil. Itu pesan moral. Jangan menghina orang walaupun sekecil itu. Siapa yang ingin bertanya? Kelompok 1. Tanyakan apa yang kalian pikirkan. Kelompok 4, ada yang mau ditanyakan? Pasnya rasanya itu yang dilakukan. Sekali apa saja? Tepuk tangan untuk Putra. Tanyakan nanti kelompok yang mana yang bertanya ya. Orang ini ada yang mau bertanya, Putra harus bertanya. Kelompok berapa lagi yang mau maju? Kelompok 4, maju, Putra. Kedua tadi, kedua. Kelompok 3. Kasih jalan. Kelompok siapa yang paling bagus dan dan dengarkan. Dengarkan. Saya akan membacakan kelompok saya yaitu kelompok 4. Tokoh dari cerita tadi adalah gajah dan kuda. Pesan moral atas cerita yang tentang gajah tidak boleh sombong, jangan angkuh, jangan merasa hebat, dan jangan jahat. Pendapat kami atas perilaku gajah seharusnya tidak boleh angkuh kepada hewan yang kecil. Apa? Putra bertanya apa itu? Siapakah yang duluan mengganggu Siapa duluan yang mengganggu? gajah? Ya, bagus. Tanya. Yang mau kalian tanyakan? Apa yang kan udah dikasih tahu nih sama abang ini? Apa? Apa dilakukan semua setelah dia melihat gajah? Apa yang dilakukan? Membalas dendam dengan menggigit isi belalai gajah. Bagus. Berarti kelompok yang mantap yang sudah bertanya ini sama ini. Oke. Siapa lagi yang mau maju? Bertiga.
berjanji tidak akan mengganggu hewan-hewan yang lebih kecil dari kita. Bagus. Pelajaran semut diberikan kepada gajah. Apa pelajaran semut? Diberikan Oh, apa pelajaran semut? Semut ini memberi pelajaran apa kepada gajah yang sombong itu? memanjat ke dalam berai gajah untuk membuat Untuk dia semut itu membalas dendam pas gajah itu tidur, kata kakak ini. Semutnya naik ke dalam belalai, digigitnya. Nah, itulah pembalasannya tuh. Nah, boleh duduk, kasih tepuk tangan. Oke, di belakang baju. Oke. Gayanya keluar di sini nih. Gajah adalah hewan yang sombong dan dia suka menindas hewan-hewan yang lebih kecil darinya. Semut adalah hewan pemberani dan suka menolong pada kelompoknya untuk mencari makan di hutan. Ketika gajah mengganggu semut yang sedang mencari makan, para kelompok semut itu berlari ketakutan. Tetapi ada satu semut berguna yang mengucapkan, kita tidak boleh selalu mengganggu atau sehingga mereka diganggu oleh gajah. Dan semut membalas dengan menggigit belalainya, dan gajah memiliki kesakitan dan memohon ampun kepada semut. Menurut kami, perilaku gajah sangat tidak baik. Pesan moral kita belajar bahwa kita tidak boleh meremehkan kekuatan orang lain, tidak peduli seberapa kecil atau lemah mereka dimiliki. Setiap makhluk besar atau kecil memiliki peran penting dan harus dihormati. Tokohnya adalah semut dan gajah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Mengapa gajah terus mengganggu semut? Karena ia merasa bahwa dirinya adalah penguasa hutan. Oh, bagus. Apa Kak? Gimana latar belakang kita tersebut? Apa? Latar belakang Atau belakang kejadian tersebut? Bagus, kasih tepuk tangan. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kan kita udah memahami nih setiap kelompok isinya berbeda-beda yang dapat kalian pahami ya kan. Nah, dari pelajaran yang sudah kita bahas, kelompoknya udah maju-maju itu dapat kita simpulkan bahwasanya kita tidak boleh mengganggu tidak boleh mengganggu. Kalau di kita nih posisinya kita jangan mengganggu orang yang lebih lemah daripada kita. Siapa yang sering mengganggu di sini? Ya, tidak boleh mengganggu orang yang lebih lemah karena bisa jadi kalau orang yang misalnya diganggu nih kan, dia diam, diganggu terus, bisa nanti dia jadi lebih marahnya menggeledak gitu, lebih garang daripada kita kalau dia udah lemah ya kan. Jadi tidak boleh mengganggu orang yang lebih lemah. Gitu aja tadi, tidak boleh meremehkan semut-semut kecil atau hewan-hewan kecil ya kan. Oke, bagus, semuanya udah paham. Coba lihat ke sini dulu. Semuanya udah paham, bagus. Pasti udah ke depan, bagus. Dapat kalian berpraktek itu. Oke, kita tetap duduk di sini.